orang-orang zaman dulu diceritakan di dalam kitab Taurat. Mulai bab pertama sampai terakhir kurang satu lembar. Yang satu lembar ini disobek oleh Pak Yasar, dimasukkan ke dalam peti. Qala alamani abi fi Taurah illa syifran wahida, kecuali satu lembar, fayudkhilhu sunduk, dan satu lembar tersebut dimasukkan ke dalam peti. Maka katanya Pak Atok, si Mas Atok, loh Bapak ini ngajari saya kitab Taurat mulai halaman pertama sampai terakhir, kenapa kurang satu lembar bab terakhir disobek kok dimasukkan ke dalam peti? Akhirnya kan hati saya bertakon-takon, bertanya, ada apa ini? Apa yang tertulis di dalam satu lembar terakhir, bab terakhir di dalam kitab Taurat? Falamma mata abi, dan ketika bapak saya mati, Pak Yasar, fataftuhu, maka aku buka peti tersebut. Ternyata satu lembar di dalam kitab Taurat. Setelah dibuka petinya, di situ ada keterangan bahwa bakal datang Nabiyyu akhiruz zaman, mauliduhu fi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisa. Ada keterangan Nabi akan datang, Nabi akhir zaman yang lahir di Mekah, yang hijrahnya ke Madinah, dan kerajaannya, kejayaan Islam ada di kota Syam, di negeri Syria. Jenengan tahu nggak Bu, negara Syam itu di mana? Malang itu. Negara Syam itu di mana? Syam itu sebelahnya Samsuipo. Samsuipo. Di situ sebelahnya ada pasar kecil, ya. Sawan. Samsuipo. Selanjutnya Lantuncep. Selanjutnya Tuwilangseng. Selanjutnya lagi apa itu? Mongkok. Nah, tadi negara Syam itu sebelahnya Samsuipo. Oh, ternyata inilah rahasia yang disembunyikan oleh bapak saya. Ketika saya diajari macam-macam ilmu di dalam kitab Taurat, satu bab terakhir, halaman terakhir, ketika dibuka ternyata di situ ada kategori Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, yang lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, serta masa-masa kejayaan Islam ada di Syam. Maka itulah Nabi Muhammad disebut Zainal Anbiya, hiasan bagi para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah perlunya seperti ini, kumpulan-kumpulan seperti ini, sholawatan, apa manakipan, apa rotipan, apa maulidan dan lain-lain, itu supaya memantapkan iman. Sekarang ini kan zaman akhir ya Bu ya. Sekarang kan zaman akhir ya. Di sekitar tahun 2010 ada orang perempuan yang mengaku menjadi malaikat Jibril. Namanya Lia Eden. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Berarti malaikat Jibril masuk penjara. Terus di sekitar tahun 2015 dari Sumatera ada orang yang mengaku jadi nabi. Setelah ditelusuri ternyata pemain bulu tangkis. Kalau Nabi Musa mukjizatnya tongkat, kalau orang ini mukjizatnya raket. Ini adalah fitnah-fitnah akhir zaman. Masalahnya di zaman akhir ini, walaupun ada orang yang mengaku hal yang tidak mungkin seperti mengaku menjadi nabi, masalahnya pengikutnya banyak. Apalagi di Indonesia, memang betul Indonesia ini tanah surga Bu. Subur kacang ijo garing jenengan tanam tukul, saking suburnya. Ada orang pemain bulu tangkis ngaku nabi, saking suburnya. Tetapi orang-orang zaman dulu, kalau ada orang mengaku sebagai nabi, itu dites terlebih dahulu melalui imigrasi dulu. Kalau orang sekarang kan boten nggih, ada nabi dipercaya. Tapi kalau orang dulu, walaupun di zaman jahiliyah ada orang mengaku nabi, tidak mudah percaya, tapi terlebih dahulu
Contoh, ini terakhir sesi pertama. Sesi kedua nanti mengenal anak-anak iblis. Mengenal anak-anak iblis. Jangan tak kenalkan sama anak-anaknya iblis. Ada 9 dan tugasnya lain-lain. Ada yang tugas menggoda pedagang, ada yang tugasnya menggoda para nabi. Nanti di sesi kedua. Di zaman dulu ada yang namanya pendeta Abdullah bin Salam. Terakhir, Abdullah bin Salam ini mendengar kabar bahwa di Madinah ada nabi baru yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam nggak gampang percaya, Bu. Dia seorang pendeta yang hafal masalah kitab Injil, kitab Taurat, hafal. Dia nggak gampang percaya, padahal itu di zaman jahiliyah, zaman orang-orang yang bodoh. Tetapi apabila ada seorang nabi yang mengaku, ada seorang yang mengaku nabi, tidak gampang percaya. Diparani itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama Abdullah bin Salam. Ketika berjumpa, apakah betul kamu yang bernama Muhammad? Ya betul, aku adalah Muhammad. Kenalkan, saya adalah pendeta Abdullah bin Salam. Wahai Muhammad, kalau kamu bisa menjawab 3 macam pertanyaan ini, maka sekarang pun saya akan iman kepada agama kamu. Nabi Muhammad mengatakan, siap, silahkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dibisiki langsung oleh malaikat Jibril. Apakah 3 macam pertanyaan? Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Muhammad, apa alamatul kubro, tanda-tanda terbesar adanya kiamat? Dijawab langsung oleh baginda Rasul, tanda-tanda kiamat yang terbesar adalah terbitnya matahari dari saya waktu Ramadan baca kitab ini, baca cerita ini, habis duhur saya tidur, Bu. Bangun-bangun, ya Allah, kiamat, matahari di barat. Ternyata bangunnya kesoren. Penasaran. Bangunnya kesoren. Tak pikir kiamat. Ternyata belum. Bangunnya kesoren. Tanda pertama, keluarnya matahari dari barat. Dijawab oleh Abdullah bin Salam, sodaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Pertanyaan kedua, wahai Muhammad, ketika ada ahli surga, orang yang pertama kali masuk surga, orang tersebut sama Allah diberikan makanan pembuka. Jangan paham makanan pembuka? Apa itu? Pintu. Kan biasanya kalau ada tamu-tamu kehormatan, sebelum makan nasi kan ada makanan apa namanya? Kue, jajan, kue, snack. Dessert. Gorengan. Sampai ki wong Malang aja ngetoroi Malang ya pokoknya. Gorengan. Rengginang. Kalau ada orang yang ini orang yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau jenengan ben pertama kali masuk surga, ya udah amin sakarepmu. Kalau jenengan ben pertama kali masuk surga, ya, jenengan akan dihormati oleh Allah sebelum jenengan memakan nasi surga, nasi biryani. Jenengan akan dihormati dengan hidangan pembuka, makanan ringan. Itulah yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam. Ini pertanyaan, kalau bukan Nabi bakal bisa menjawab. Di Muhammad, orang yang ahli surga masuk surga akan diberikan menu pembuka, makanan ringan. Itu makanan apa wahai Muhammad? Carolina. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, makanan pembuka bagi penduduk orang yang pertama kali masuk surga adalah makan hati ikan. Makan hati ikan. Ikannya siapa Muhammad? Ikan yang pernah mengemplok Nabi Yunus alaihissalam. Apa coba? Makan. Nabi Yunus itu enggak dimakan ikan. Kalau Nabi Yunus dimakan ikan, ajur, Bu. Nabi Yunus itu diemplok, ditelan, bukan
dimakan. Kalau Nabi Yunus dimakan sama ikan mati. Jadi Nabi Yunus tidak dimakan oleh ikan paus, tapi ditelan alias diuntal alias diemplok. Apa makanan pertama bagi mereka yang ahli surga, pembuka dari Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka diberikan hidangan makan hati ikan paus. Ikan paus yang mana Muhammad? Ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus. Ikan paus. Memang sekarang ini ada penelitian, ada minyak terwangi di seluruh dunia dan termahal. Tapi yang jelas bukan minyak tanah. Minyak ini terbuat dari muntahannya ikan paus. Jadi kalau jenengan ini jalan-jalan ke Star Ferry contohnya, atau ke Indo, kalau jenengan jalan-jalan di laut dan menemukan satu umbruk, apa sak umbruk? Apa coba bahasa Indonya? Setumpuk. Kalau jenengan ke jalan-jalan ke Segara, ya, ke laut dan menemukan satu umbruk dan itu baunya agak wangi, jenengan saya pastikan kaya mendadak. Itu harganya ratusan juta. Muntahan ikan paus dibuat apa? Dibuat bahan baku pembuatan minyak wangi. Saumbruk di Segara, sugih dadak sampean. Tapi kalau jangan menemukan saumbruk di Tegal, itu namanya musibah. Namanya musibah. Yang kedua, sodakta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Pertanyaan terakhir Muhammad, apabila kamu bisa menjawab ini, saya langsung masuk Islam. Apakah itu? Apabila ada anak-anak bu, anak-anak, bu, anak-anak ini terkadang wajahnya ada yang mirip bapak, ada yang mirip ibu. Itu kenapa? Salahnya bapak. Karena yang mengetengi. Warna yang menyerupai apa yang wong malang mana? Anak-anak ini nyata mboten nyata nggih. Jenengan mungkin yang punya anak-anak, mesti jenengan setelah mendengar cerita ini jenengan batin, oh iya ya, anakku sing barep mirip bapak ini, anakku sing nomor loro kok mirip aku, apa ya? Gimana nggih? Mungkin jenengan yang punya anak. Terkadang anak-anak satu saudara ada yang mirip bapak, ada yang mirip ibu. Itu kenapa? Hah? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Bukan Nur Poin. Wah, itu jawabannya para masyayikh itu. Kenapa coba? Anak-anak satu saudara kadang mirip bapak, kadang mirip ibu. Loh, itu 1400 tahun yang lalu sudah ada pertanyaan yang semacam itu. Jawabannya ketemu sekarang. Sekarang ada cabang dari ilmu biologi namanya ilmu genologi. Ilmu masalah gen. You understand gen? Sampai paham nggak paham? Yes, mawon nggak nopo-nopo. Soalnya ini sudah waktunya makan siang. Masalah ilmu genologi itu adalah ilmu antara percampuran Sprite dan teh manis, teh pahit. Ternyata memang Gusti Kanjeng Nabi kita memang betul-betul cerdas loh. Sekarang ditemukan 1400 tahun kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang persis dengan jawaban sekarang. Padahal dulu nggak ada ilmu biologi, tapi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Kalau anak-anak ada yang wajahnya mirip bapak, ada yang wajahnya mirip ibu, itu dikarenakan ketika terjadi pertempuran bapak ibu Kurawa dan Pandowo, atau istilahnya kohohihe. Ketika terjadi percampuran bapak dan ibu,
itu kalau yang menang dulu bapaknya, itu anaknya mirip bapak. Itu bapak. Itu kalau yang perang yang dimenangkan oleh ibunya, anaknya mirip ibu. Kira-kira bocah-bocah ini paham mboten sih? Paham nggih? Mboten paham. Saya khawatir kedukuran bahasa saya. Kok padha meneng kabeh bocah-bocah paham nggih bocah? Oh, gitu. Cukup dipaham. Ketika pertempuran, kalau yang kalah bapak, anaknya mirip bapak. Kalau yang kalah ibu, anaknya mirip Biasanya bapaknya kalah. Oh, bapaknya sing kalah. apa? Biasanya bapak kalah. Iya. Makanya rata-rata anak-anak ini wajahnya mirip bapak. Kenapa? Karena bapak kalah. Karena bapaknya itu ternyata kena anyang-anyang. Karena ngombe kopi, ngombe teh, Sprite, mineral diombe bareng, anyang-anyang. Mudah-mudahan pengajiannya manfaat, dapat ilmu dan barokah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, sehat walafiat, tetap istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Matur nuwun dumateng